DPRD Kabupaten Badung melaksanakan rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di gedung DPRD Badung. Rapat ini mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 4 ranperda. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun 2025-2026 dibuka Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Keempat ranperda yang mendapat jawaban pemerintah yakni Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026, Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal, Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta Ranperda tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan untuk Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 terdapat koreksi terhadap target PAD yang telah dirancang sebelumnya, di mana sebelumnya ditarget sebesar 11,5 triliun rupiah turun menjadi 9,5 triliun rupiah atau terjadi penurunan target sebesar 2 triliun rupiah. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya. Secara prinsip memang saya sudah menyampaikan banyak hal, tapi yang mungkin yang paling seksi dari jawaban kita adalah adanya koreksi terhadap target PAD yang telah kami rancang sebelumnya dari 11,5 triliun lebih menjadi 9,5 triliun. Jadi kalau kelihatannya terjadi penurunan target sebesar 2 triliun lebih. Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan adanya koreksi berupa penurunan target pada Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun 2026 adalah hal yang logis. Pihaknya berharap ke depan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan target yang belum tercapai ini karena akan berimplikasi kepada seluruh elemen dan komponen pemerintah Kabupaten Badung. Saya kira dengan penurunan PAD yang dirancang sebelumnya 10, sekian, sekarang diturunkan menjadi 9,5, menurut pandangan saya itu logis karena udah 2 tahun target yang ditentukan kepada dinas terkait memang kita belum tercapai. Nah, inilah sebuah evaluasi, jadi saya berharap hal-hal ini bisa diperhatikan ketika kita menyusun APBD ke depan. Karena apa? Ini berimplikasi kepada seluruh elemen komponen pemerintah Kabupaten Badung. Jadi kalau sampai tidak mencapai target, maka kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh dinas ini banyak juga yang dirasionalisasi. Saya kira ini sudah sangat cermat dalam melakukan keputusan tentang PAD dan APBD kita di tahun 2026 ini. Raiswantara, Bali TV.